Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Raw Angel kembali menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita berada di formasi pukul 20 di menit ke-11. Ya, kita di edisi malam Rabu malam maksud Angel di 4 Desember 2024. Seperti biasa ya, kita sudah kasih tanda di Rabu malam kita ada talk show bersama dosen Syahada Padang Sidimpuan, dan kali ini Angel merasa spesial ya. Spesial karena kalau yang lalu-lalu Angel tidak mengenal ya dosen-dosen yang hadir untuk talk show di Radio FM ini, tapi sekarang Angel kenal sangat ya. Karena kali ini kita akan talk show bersama senior Angel di jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan beliau ini merupakan salah satu alumni terbaik ya di alumni terbaik angkatan 2019 ya. Angkatan 2018. Oh, 2018. Oke. Agak sedikit awet muda ya. Iya. Kita rekan Raw kedatangan dosen muda dan sekarang sedang melanjutkan S2 ya. Kita doakan semoga lancar dan cepat selesai ya. Amin. Okay. Iya, dosen yang malam hari ini yakni kita panggil kakak ya. Kalau ini masih muda banget. Kalau mau disaksikan langsung, mau lihat langsung wajahnya imut cute gitu. Langsung rekan Raw lihat saja live streaming kita di Facebook atau Instagram kita ya di RFM Padang Sidimpuan. Ya, dosen itu yakni Kakak Gina Sonya Pane Esos. Kita sapa dulu rekan Raw. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, agak deg-degan nih. Karena udah lama ya nggak kesini. Oh ya, alumni di sini juga ya Kak? Iya benar. Kemarin pernah ikut gabung di Raw FM dalam acara Galaksi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Itu 2021 kayaknya. Ini 2024. Kayak mengulang masa lalu. Angkatan keberapa itu Kak kira-kira? Angkatan pertama. Wow, angkatan pertama. Mungkin udah nggak asing lagi ya, karena memang sekarang udah nggak ada ya program Galaksi. Iya. Buat pendengar setia mungkin sangat familiar ya. Iya benar. Oke. Gimana kabarnya nih Kak di malam hari ini? Iya, alhamdulillah hari ini sehat, walaupun agak deg-degan juga seperti yang disampaikan tadi. Dan agak nyapa-nyapa pendengar Raw FM dulu, udah lama tidak bergabung. Hai. Iya, Angel gak ditanya nih kabarnya. Aduh, tanya nggak ya? Tanya aja deh. Gimana kabarnya Angel? Alhamdulillah sehat Kak. Tadi gimana perjalanannya ke sini Kak? Alhamdulillah hujan gerimis ya. Demi untuk bertemu dengan rekan Raw di sini, saya melewatinya. Oke, ya rekan Raw itu tadi ya Angel dan juga Kak Gina ini sehat walafiat, dan tentunya dimanapun rekan Raw berada yang sedang mendengarkan kita, Angel juga berharap rekan Raw senantiasa sehat ya. Nah, rekan Raw kita akan membahas mengenai KPI menjadi jembatan dalam mengembangkan bakat di bidang VO atau voice over. Ya, dimana kita ketahui ini merupakan salah satu pelajaran ya di jurusan KPI. Iya, tapi berkaitan dengan produksi siaran dan radio. Oke. Untuk memulai mungkin ya rekan Raw, buatnya rekan Raw nanti yang ingin bertanya bisa langsung ke nomor 0822 9999 6105 atau mungkin langsung saja ke live streaming kita di Facebook dan juga Instagram di Raw FM Padang Sidimpuan. Baik Kak Gina, mungkin sebelum kita masuk jauh untuk membahas mengenai voice over ini, bisa diceritakan sedikit Kak mengenai pengalaman Kakak pada awal masuk kuliah sehingga bisa memilih jurusan KPI. Apa memang karena bakat VO yang sudah Kakak punya sehingga Kakak memilih jurusan KPI untuk mengasah itu, atau memang talenta Kakak di bidang voice over ini muncul setelah masuk KPI gitu Kak? Karena setelah Angel di KPI pastinya kita belajar tentang VO gitu ya Kak? Oke, silahkan Kak. Oke, terima kasih untuk Angel. Sebenarnya kalau dibahas kembali pertama kali untuk memilih KPI ini
bukan keinginan saya sih sebenarnya, karena pertama kita semua orang punya cita-cita pengen jadi dokter ya kan. Iya betul. Namun mungkin ada orang tua yang tidak ingin terlepas dengan anaknya, jadi diinginkan kuliah di tempat yang terdekat. Dan salah satu pilihannya adalah IAIN Padang Sidimpuan yang sebelumnya. Nah, untuk pemilihan jurusannya sendiri ini bukan pilihan saya sendiri, ini pilihan dari senior juga, tapi di program studi yang berbeda. Dia menanyakan kamu sukanya apa gitu. Dia tidak menanyakan apakah kamu pengen jurusan apa gitu. Dia menanyakan kamu sukanya apa. Jadi jalan satu pertama yang kita mengambil sebuah langkah itu adalah ditanyakan kamu menyukai apa. Nah, dari SMA, dari SMP sih saya udah biasa nih nulis. Jadi saya bilang saya hobi nih nulis cerita, cerpen. Nah, senior ini nyampein, ya udah coba aja komunikasi dan penyiaran Islam. Agak kaget, itu apa ya? Nanti kena maaf ya agak batuk. Itu kenanya jadi apa ya gitu. Saya tanya, ternyata itu kenanya kita bisa menjadi penyiar dan tidak berfokus kepada ustazah. Karena beberapa orang yang mungkin tidak mengenali program studi KP ini beranggapan dia akan menjadi ustadz atau ustazah. Padahal kalau kita amati lagi, di komunikasi dan penyiaran Islam itu banyak banget materi yang dibahas atau mata kuliahnya ada. Seperti VO yang sudah mungkin salah satu pekerjaan sampingan saya, ataupun ada videographer di bidang sinematografi, dan banyak hal yang memang aku baru tahu nih, saya baru tahu nih gitu. Dan kayaknya memang gak salah ngambil komunikasi dan penyiaran Islam. Prospek kerjanya banyak ya? Iya, karena orang terlalu berpatok kepada kata penyiaran. Jadi mungkin kalau untuk beberapa orang juga menganggap bahwa radio itu udah jadul. Padahal radio itu semakin zaman itu semakin berkembang. Hanya beberapa orang yang tidak memahami kalau radio itu punya perkembangan yang lebih signifikan. Mungkin ada beberapa ya udah saya mendengarkan dari radionya aja. Padahal ada di media-media lain yang semakin berkembang. Websitenya gitu ya. Iya. Oke. Iya, itu tadi ya pengalaman Kak Dina kenapa bisa memilih KPI. Dan hal ini mungkin juga bisa menjadi motivasi ya bagi adik-adik nanti yang sudah mendengarkan kita ini yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan dengan memilih jurusan KPI, atau mungkin berkuliah di UIN Syahada ya, karena memang jurusan ini prospek kerjanya begitu luas. Tidak hanya bisa mahir mengisi suara atau menjadi orang VO tadi ya Kak ya, tentunya juga bisa menjadi seorang reporter, presenter, content creator, atau mungkin yang mau jadi dai dan daiyah ya. Oke. Baik Kak, selanjutnya nih supaya kita tidak terjadi misunderstanding, boleh Kakak jelaskan apa sih yang dimaksud dengan VO ini Kak? Oke, VO atau voice over ini adalah teknik dalam pembuatan media seperti film, iklan, animasi atau video, di mana suara seseorang digunakan sebagai narasi atau pengisi suara untuk menyampaikan informasi, cerita, atau dialog. Biasanya suara ini direkam terpisah dari gambar atau digunakan untuk mendukung visual yang ada di layar. Jadi untuk saya sendiri itu, karena saya juga tertarik di literasi kata nih kan, jadi saya sering dapat job yang berkaitan dengan VO mengenai pemandangan ataupun mengenai seseorang yang ingin dimotivasi. Jadi saya sering menjadi voice over di situ. Dan memang pertamanya itu memang agak sedikit menantang karena suara saya sendiri kan sedikit lebih lembut gini kan. Jadi banget. Jadi agak sedikit berbeda saat kita melakukan VO ini sendiri. Karena kita harus mengikuti nadanya ataupun musik yang kita gunakan atau juga video. Karena kita tidak bisa suara kita tidak bisa diikuti oleh video itu, tapi kita yang mengikuti videonya. Jadi saya setiap mendapatkan job mengenai VO ataupun lomba yang berkaitan dengan VO, saya merasa kayak ini tertantang banget nih, menambah pengetahuan gitu. Oke. Iya, itu dia ya Carol, supaya nanti kita sudah bahas jauh, rupanya tidak mengerti apa itu tadi. Oke, baik. Ini Kak, kenapa sih Kakak begitu tertarik dengan voice over? Untuk masalah tertariknya sih, pertamanya juga ini sebenarnya cikal bakal saya tertarik VO ini di Raw FM juga. Saat acara Galaksi, di mana Pak Direktur sendiri
memberikan kami para generasi pertama untuk menunjukkan bakat. Jadi saya sedikit bingung, bakat saya di mana ya? Ini kan mengenai radio nih kan. Jadi ya udahlah, saya literasi kata aja, merekam suara saya, tapi tidak ada saya di dalamnya, cuma suara aja. Pertama memang kayak, kok suara saya sedikit lembut ya, kayak kurang bersemangat. Lama-lama saya mencoba lagi dan beberapa kali mengirim rekaman ke radio juga, ke Raw FM, dan beberapa kali, wah ini kayaknya perlu ditingkatkan deh, perlu banyak yang harus tahu bahwa VO itu semenyenangkan ini. Karena bagi saya kayak setiap saya ada job dikasih untuk VO, bagaimanapun capeknya saya ngerasa kayak ya udah nanti saya kirim, mungkin kasih saya waktu setengah jam atau kasih saya waktu 1 jam untuk merekamnya. Iya, karena saya ngerasa kayak energi saya itu kenanya di VO-nya gitu. Oke. Mungkin juga Angel merasa yang VO-VO ini karena tidak menyertakan muka wajah kita cocok ya buat orang yang introvert mungkin. Iya benar, karena jujur juga kalau kita VO di depan orang ramai juga itu agak sedikit berbeda. Jadi saya memilih tempat di mana memang kalau bisa itu sepi. Karena kalau kita VO di tempat yang ramai juga, mungkin mereka memang diam, tapi kita kan sedikit gugup ya kan, kayak ditengok-tengok ini, gimana nih suaranya, apalagi mungkin suara saya waktu VO dan berbicara seperti ini kan agak sedikit berbeda. Jadi agak sedikit gugup, takut kok suaranya kayak gitu kan, komentar takutnya jangan kayak gitu suaranya kan, komentar-komentar dari orang lain ini bikin kita merasa tidak pede. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa yang membuat Kakak menjadi seorang yang menguasai bidang voice over ini? Mungkin kembali lagi, mungkin karena satu juga karena ini mungkin hobi ataupun hobi yang sudah menjadi pekerjaan ya kan. Kali aja ada yang mau rekrut nih sekalian promosi. Iya, betul. Mungkin saat saya menulisnya juga karena untuk VO-nya sendiri saya juga menulisnya. Jadi saya ngerasa setiap kata-kata yang saya tulis itu punya nyawa sendiri di dalamnya. Hidup ya Kak ya? Iya, karena kalau ada yang ngasih teks, memang beberapa memberikan teks, mungkin agak sedikit butuh waktu beberapa kali untuk membaca teksnya agar bisa mendapatkan suasana yang hidup. Tapi mungkin untuk saya sendiri, ada yang mengambil jasa saya, dia memberikan saya kesempatan memberikan teks sendiri, kemudian dikoreksi, dan mungkin koreksinya hanya beberapa kata mungkin yang dia rasa ini tidak perlu karena terlalu banyak untuk durasi. Jadi saya merasa setiap kata demi kata yang saya tulis udah ada nyawanya, setiap nadanya sudah tergambar, padahal saya belum melakukan rekaman seperti itu. Jadi mungkin terbiasa di dua hal itu, literasi beserta dengan VO-nya, saya merasa ini deh bakat saya begitu. Mungkin untuk pekerjaan kita mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kita. Namun ada masanya kita mencari sesuatu yang bisa menyenangkan, dan saya merasa VO ini adalah nyawa saya saat saya menghabiskan keseharian di pekerjaan yang lain seperti itu. Bekerja sambil bersenang-senang ya. Iya, karena kan jarang orang yang bisa bekerja sesuai dengan hobi dia. Itu rasanya kayak orang-orang yang bisa kayak ya video atau videografer yang pergi kemana-mana itu merasa kayak dia tuh kerja sambil liburan ya kan. Makanya saya mungkin bagiannya di bagian nengok videonya, mungkin udah cuci mata ya kan. Iya, jadi sekalian VO, selain kalian lihat mungkin nanti selain saya jadi VO, mungkin saya salah satu di baliknya di sini. Saya loh itu gitu. Iya, betul. Mungkin kembali lagi tuh karena menurut kakak sendiri ya, ini kayaknya aku kakak kayak apa kali ya, formal kali. Iya. Menurut kakak sendiri sebenarnya kenapa milih VO? Karena itu ekspresi kreatif tanpa batas, karena kita kan di balik layar nih, jadi kita bisa berekspresi marah, senang, sedih sesuai dengan teks yang ada kan. Jadi tanpa harus ada yang melihat, karena ekspresi yang paling menyenangkan atau komunikasi verbal dan non verbal yang kita lihat nanti itu terlihat saat suara itu udah ada. Jadi kalau kita lagi VO, kakak sendiri pernah VO suara sedih ataupun lagi bersemangat, jadi kayak kita harus smiling voice, ataupun memang suaranya disedih-sedihkan gitu padahal posisinya lagi bahagia contohnya, tapi
menyenangkan karena kita bisa berekspresi tanpa batas. Kita bisa mengubah nada, intonasi, kecepatan bicara sesuai dengan kebutuhan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi. Juga VO ini sebenarnya pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Kita cuma tinggal duduk, baca teks, ngerekam. Nggak butuh kita lari-lari, kita nggak butuh kemana-mana. Modal suara aja. Ya modal suara aja, tapi memang harus kita punya pelatihan suara yang bagus. Jadi nggak usah mikir suaraku jelek. Kakak sendiri sebenarnya suara kalau untuk asli sendiri ini cempreng banget. Tapi pas rekaman berusaha untuk tidak menampilkan itu adalah saya gitu, itu bukan aku gitu. Jadi pas waktu batuk lagi nih untuk pas rekaman sendiri saya mikir gini, aku harus bisa buat orang lain merasa bahwa video ini memang bercerita dari seseorang di baliknya. Mungkin karena video aja, mungkin untuk orang-orang yang bisa editing udah bercerita nih tanpa ada suara. Tapi dengan adanya suaranya lagi, itu semakin menambah suasananya. Kayak ada nggak sih orang yang merasakan suaraku saat video ini diputar itu merinding gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya udahlah, aku harus jadikan setiap teks yang lewat adalah nyawa. Jadi setiap ada VO yang lomba ataupun pekerjaan bikin VO video-video orang, itu ngerasa dia yang ada di situ adalah aku. Mau dia itu angin, mau dia itu udaranya, mau dia sampah-sampah yang ada di situ sekalipun, itu anggap aja kamu gitu. Jadi selama bikin videonya itu jadi ngalir aja. Yang ditakutkan bukan videonya mau habis, tapi yang ditakutkan adalah orang yang mendengarkannya tidak mendapatkan pesannya gitu. Jadi kakak merasa ini kayak aku harus punya nyawa dengan berekspresi tapi di balik layar. Jadi nggak usah orang lain melihat kamu sedang menangis dalam bercerita, gak usah orang lain harus melihat kamu tertawa dalam bercerita, tapi dengan mendengarkan suaramu saja orang sudah mengetahui bahwa jalan ceritanya itu udah ada gitu. Karena kan kebanyakan orang juga agak sedikit malas nih untuk melihat, tapi mendengarkan lebih enak kan. Jadi aku harus bisa buat orang mendengarkan ini pun dia mendengarkan sampai habis, bahkan saat videonya pun sudah selesai ataupun suara kakak ini sendiri udah habis, mereka kayak ini kapan lagi nih suaranya keluar gitu. Jadi kita merasa dicari gitu loh. Jadi juga untuk peluang untuk bercerita, kadang kakak rasa kayak kita pengen bercerita kayak teks doang kan, ekspresi orang itu kan beda-beda. Untuk ada mungkin dia menceritakan aku sedang sedih, dia cuma bilang ya udah aku sedang sedih. Tapi pas kita melakukan VO itu ngerasa kalau aku ini lagi sedih, dengan rangkaian kata-kata yang diliterasikan, dibuat mungkin beberapa orang yang mendengarkan jarang mendengarkan VO yang literasi kata yang sedikit berlebihan itu menganggap ih lebay kali gitu. Padahal kalau kita dalami lagi makna yang setiap kata yang keluar dari seorang VO itu sebenarnya dalam banget. Deep banget ya. Iya benar-benar. Oke, dan setiap orang yang mendengarkan jadi dapat feel ya kak ya. Iya benar. Itu kak, kalau setiap kakak nih buat VO, mood kita mempengaruhi nggak sih kak? Misalnya lagi galau gitu tiba-tiba dapat orderan lah dibilang ya. Iya, job gitu ya. Job gitu. Itu moodnya harus gimana dulu atau kayak mana kak? Mungkin karena kembali lagi karena udah seneng banget nih VO, tiba-tiba kita lagi banyak kerjaan nih, dikasih kerjaan lagi biasanya kan itu pusing banget. Tapi untuk kakak sendiri ngerasa tiba-tiba ada job VO ini, itu ngerasa kayak ini aku dapat hiburan gitu. Mungkin beberapa orang mendapatkan pekerjaan di atas pekerjaan itu kayak aku nggak mau loh, aku lagi ada kerjaan. Tapi untuk aku yang udah merasa VO ini adalah bagian dari hobi dan pekerjaan, itu sebagai bentuk bukan menentukan mood lagi, tapi dialah moodku gitu loh. Dia yang buat aku jadi lebih baik lagi. Mau dia VO-nya mungkin yang sedikit menantang untuk kakak sendiri VO berita. Tapi semakin berita itu kan kita harus suaranya lebih tegas kan, harus lebih jelas dengan kestabilannya yang sama. Tidak boleh naik turun. Itu mungkin untuk kakak sendiri kan suaranya sedikit lebih halus dari biasanya literasi kata yang sedih ataupun mendayu tiba-tiba harus stabil. Itu sebenarnya tantangan banget.
tentu juga harus mempertahankan nada suara yang pas, jangan sampai naik turun. Memang agak sedikit menantang, tapi kembali lagi karena sudah menjadi sesuatu kesenangan, jadi dicoba lagi. Kalau mungkin ada satu kemarin dapat job terakhir baru-baru ini dikasih untuk berita, agak sedikit mungkin ngetek rekamannya itu lebih dari 20 kali. Wow. Tapi kalau kita dengarkan kembali mungkin sama suaranya sama. Cuman ada beberapa scene ataupun rekaman itu ngerasa ini kurang deh gitu. Tapi karena kita suka, kita nggak memikirkan aku udah rekaman deh beberapa kali sebelumnya. Ya udah ini aja deh. Biasanya gitu kan kalau kita udah capek banget kan. Tapi posisinya kalau kakak sendiri selalu menyampaikan kepada klien itu, kalau ada kata yang sedikit salah, sampaikan, kita ulang gitu. Nggak ada pemikiran, udahlah aku capek gitu, aku nggak mau lagi, ini aja deh. Dia nggak usah. Dia pun mungkin untuk beberapa orang yang tidak memahami voice over ini, dia ngerasa ya udah itu udah bagus. Tapi kalau kita ngerasa bahwa pekerjaan itu adalah nyawa, mungkin kakak sendiri ngerasa ini perlu ada pengulangan lagi. Jadi kalau ada revisi, bukan ngerasa terbebani, berarti dia merasa percaya sama kakak untuk mengisi, dan ada kekurangan yang mungkin ingin lebih baik dari situ gitu. Oke. Iya, sudah sering dapat job juga ya Kak untuk mengisi suara. Iya. Tapi cuma jobnya itu mungkin untuk satu orang, tapi dia menjadi kayak mitra gitu loh. Oke. Iya. Mungkin untuk selanjutnya Kak bisa disampaikan sedikit tips and trick jago voice over ini gimana Kak? Atau mungkin apakah voice over ini suatu bakat yang memang sudah ada sejak lahir, atau kita bisa dan jago jadi VO dengan berlatih Kak? Sebenarnya voice over ini tergantung sama kita juga. Untuk kakak sendiri sebenarnya ini jauh dari bakat kakak sih, karena kan kembali lagi suara kakak kan cempreng nih kan. Jadi untuk voice over ini kalau dilihat orang yang udah biasa ngomong sama kakak, dia ngerasa ini bukan suaramu deh gitu. Karena pernah ada satu postingan di Instagram, pertama kali memberanikan diri memutar voice over tapi dengan bentuk video, tapi dia mengenai literasi kata. Ada satu komen yang menyampaikan, itu suaramu Gin gitu kan. Jadi kayak ngerasa, oh berarti aku bisa memanage market atau bikin personal branding aku tuh orang tidak menyangka bahwa itu aku gitu. Jadi jadi jangan merasa bahwa karena kamu punya suara yang cemprang ataupun yang agak gede gitu kan, yang deep banget, jadi kamu nggak bisa jadi voice over. Bukan, malah kalau memang kamu ngerasa beberapa orang untuk bisa motivasi, kalau kamu tahu nggak sih Cacil yang suaranya sedikit cempreng, dia selebgram gitu, namanya Cacil. Dia itu punya teman juga yang sama-sama voice over, dia suara asli dia beda sama dia waktu voice over jadi suara-suara anak-anak. Dia bisa mengikuti suara anak-anak atau suara orang dewasa. Itu sebuah bukti bahwa kita nggak harus punya suara yang bagus, kita nggak harus jadi penyanyi yang nadanya tinggi untuk bisa menjadi voice over. Kita memang belajar, ataupun seperti mungkin dari pertama kali kakak voice over sampai sekarang itu ada perbedaan yang paling mencolok itu saat bernapas. Kayak yang disampaikan kan kalau nyanyi itu suara perut ya kan. Tapi ternyata memang kalau kita untuk voice over sendiri itu juga kita perlu suara perut juga. Jangan hanya untuk menggunakan nada saja, aku adalah gitu. Bukan, jangan karena berpatok suara orang voice over itu adalah tegas. Enggak. Kamu bisa menggunakan suara yang memang kalau dia memang sedih, udah jalani aja. Makanya sebelum kita untuk menjadi seorang voice over itu, langkah paling utama adalah melatih suara kita. Boleh saja pas pertama kali 1-2 kali tuh agak sedikit jelek, tapi kan tidak ada orang sukses yang langsung sukses ya kan. Jadi perlu latihan, ataupun kamu perlu merekam berapa kali teks yang udah kamu baca itu. Gak apa-apa 20 kali, gak apa-apa 30 kali. Mungkin menurut beberapa orang itu suara kamu itu sama aja, tapi untuk kamu yang merasa bahwa hal yang terbaik itu adalah dengan menguasai teksnya itu, ada perbedaan walaupun itu sedikit gitu. Jadi gak apa-apa, latihan aja, latihan, coba terus, ataupun minta pendapat dari orang-orang yang memang ahli dalam hal demikian.
Karena voice over itu juga sama MC, sama presenter, cuma bedanya voice over itu kan dibalik. Kalau di MC sama presenter itu sendiri seperti di KPI juga kan ada juga jadi MC depan halayak. Ustazah pun sekalipun dia bisa menguasai suaranya itu berbeda dengan waktu dia berbincang dengan teman-temannya. Namun untuk VO sendiri itu ini lebih cocok untuk orang-orang yang introvert juga. Karena dia kayak takut nih ngomong depan umum, tapi dia pengen suara dia dikenal banyak orang. Tapi bukan berarti suara yang mendayu, yang menggoda gitu. Bukan, tapi dia adalah bakat yang memang di KPI sendiri kakak ngerasa itu kayak dapat banyak ilmu banget karena dikasih kesempatan ke radio untuk berkreasi ataupun mengembangkan bakat. Karena jujur kalau nggak ke KPI kayaknya aku nggak bakal tahu deh aku jadi VO kayak gini gitu, nggak bakal ada usaha untuk mencoba sekali menjadi VO gitu. Karena memang pertama alasan kan ke KPI itu gara-gara suka nulis. Awalnya kan karena mungkin untuk selanjutnya bakal fokus nulis aja, tapi nggak tahu ternyata selain menulis kita juga bisa membaca apa yang kita tulis itu. Makanya jadi kayak coba aja deh, kalau kamu ngerasa suara kamu cempreng ataupun tidak sesuai dengan harapan, bisa aja kamu di VO kamu bagus walaupun nyanyi nggak bagus ya kan. Sebenarnya bukan yang hobi ngomong sih, lebih ke dia ingin bercerita, tapi dia mungkin untuk bercerita dengan beberapa orang dia sedikit ragu. Ataupun ada beberapa orang yang mungkin hobi untuk teleponan, tapi beberapa orang itu teleponan sama dia bukan untuk mengeluarkan pendapat, tapi mendengarkan dia menjelaskan. Misalnya dia lagi cerita nih, aku butuh saran nih sama kamu. Ternyata yang didengarkan orang itu bukan sarannya, tapi cara dia menyampaikan. Karena kan bisa kayak aku tahu kamu salah gitu. Karena beberapa orang tidak menerima pendapat jika pendapatnya itu mendesak. Tapi untuk kakak sendiri awalnya juga memang merasa saat bercerita dengan orang lain tidak mengintimidasi. Jadi ngerasa pas kita bercerita ada orang lain mendengarkan, kayak ngerasa kayaknya untuk menjadi voice over itu juga kayaknya langkahnya dari sini juga. Bukan dengan, ada beberapa orang kan merasa aku pengen cerita tapi aku tidak ingin dicela. Tapi pertama dia ingin tidak dicela, tapi karena mendengar respon dari temannya itu dia ngerasa ya udahlah aku cerita sama dia. Karena dia bercerita dengan yang lain, dia mencoba untuk jadi selain untuk cerita curhat-curhatan gini, apa aku coba di bidang yang lain aja gitu. Bisa. Voice over itu jangan ngerasa kalau voice over itu adalah orang-orang yang punya suara yang bagus, orang-orang yang memang punya udah latihan ataupun sekolah khusus untuk artis-artis gitu. Karena itu kan kayak artis lain kan ada itu voice over untuk kartun, untuk film-film luar yang diganti suaranya. Mungkin untuk suaranya itu memang kalau kita lihat itu tenang banget. Tapi pernah nggak mikir kalau kamu bakal jadi salah satu di antaranya gitu. Jadi aku pun kayak mikir, apa aku bisa nggak ya kayak mereka. Ternyata pas sampai saat ini, orang yang selalu minta job kerjaan sama kakak sendiri selalu bilang, aku punya pekerjaan nih gitu. Jadi kayak ngerasa aku dibutuhkan nih, berarti memang suaraku tidak sebagus orang-orang lain, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, untuk closing statementnya sendiri sih seperti pertama, memang dari awal gak kepikiran bakal ngambil prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Karena pemikirannya aku ini pengen jadi dokter, aku ini pengen jadi, bahkan aku pengen banget jadi guru. Iya, tapi makin kesini aku malah mikirnya memang nyawaku di komunikasi dan penyiaran Islam. Bahkan bukan, jangan dianggap flexing ya, sampai ngambil S2 komunikasi dan penyiaran Islam juga di UIN karena ngerasa kayaknya aku memang perlu mengambil banyak ilmu lagi tentang komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi ada salah satu pepatah dari Ali bin Abi Thalib itu yang jadi kunci aku sampai saat ini, itu apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Jadi aku ngerasa memang untuk saat ini
keinginan di bidang dokter ataupun guru itu nggak terpenuhi, tapi banyak hal yang aku lewati di komunikasi dan penyiaran Islam ini sendiri. Jadi agak promosi sedikit juga ya teman-teman ya, karena banyak orang yang mengira komunikasi dan penyiaran Islam itu adalah prodi yang sedikit membingungkan. Karena kalau ditanya kenapa peminat KPI di Padang Sidimpuan sendiri itu sedikit, karena mereka menganggap bahwa KPI itu prospek kerjanya itu sedikit, tidak bisa kemana-mana. Padahal untuk KPI sendiri itu kita bisa kemana-mana, ke media bisa, menjadi penyiar bisa, menjadi bagian dari televisi bisa, bahkan menjadi bagian dari suatu instansi kita juga bisa. Jadi ibarat kata itu KPI itu emas yang dilempar kemanapun itu berharga gitu loh, bagi orang-orang yang paham. Dan saat ini juga kakak ngerasa banyak mahasiswa-mahasiswa KPI yang sudah menemukan jati dirinya di semester 3, 5, 7, bahkan yang udah alumni, mereka udah ngerasa bahwa memang KPI itu bukan satu pekerjaan yang hanya fokus kepada ustadz atau ustazah. Tapi bukan berarti kita memandang bahwa ustadz atau ustazah itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan ya. Cuman ada banyak tempat untuk berdakwah, tapi tidak hanya di mimbar seperti itu. Jadi saya rasa kakak ngerasa kayak KPI kayaknya memang jalan yang bagus deh. Jadi buat adik-adik yang ngerasa bahwa punya bakat di bagian videografer ataupun desain ataupun di bagian VO seperti kakak ini ya kan, bisa gabunglah di KPI. Kita bertemu dengan orang-orang hebat, banyak banget orang-orang hebat di sana. Dan mungkin salah satu Kak Angel ini juga salah satu alumni KPI yang udah berkecimpung bukan di atas mimbar tapi di balik layar yang bisa berdakwah juga ya kan.